Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin ada beberapa garis besar yang ingin kami sampaikan pada materi kami. Pertama terkait pengelolaan DAK non-fisik BOS di dalam APBD tahun 2022, kemudian implikasi dari adanya kodifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah di dalam ICPD terhadap kebijakan DAP tahun 2022, dan terakhir bagaimana mekanisme penggunaan sisa DAK non-fisik dana bantuan operasional sekolah atau BOS di dalam APBD. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan bahwasanya di dalam regulasi yang ada bahwasanya DAK ini adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus. Jadi sifatnya stimulan Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja bagaimana pengelolaan DAK non-fisik BOS ini di dalam APBD tahun anggaran 2022. Mungkin saya sedikit memberi gambaran bagaimana mekanisme proses perencanaan dan penganggaran di daerah. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian, setiap tahunnya kepala daerah menyusun yang namanya KUA dan PPAS atau kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang menjadi pagu maksimal yang menjadi pedoman bagi setiap SKPD untuk menyusun RKA di masing-masing SKPD-nya. Nah, KUA dan PPAS ini disusun berdasarkan RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mempedomani pedoman umum penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Nah, KUA dan PPAS kemudian dibahas bersama antara kepala daerah dan DPRD, kemudian dituangkan ke dalam nota kesepakatan. Nah, nota kesepakatan ini yang akan menjadi pedoman bagi teman-teman SKPD untuk menyusun RKA, yang mana semua RKA ini akan dikonsolidasi oleh TAPD dan dituangkan ke dalam Raperda APBD. Kemudian Raperda APBD ini dibahas dan disetujui kembali antara kepala daerah dan DPRD, kemudian dievaluasi bagi pemerintah provinsi oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan kabupaten kota itu dievaluasi oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Kemudian setelah dievaluasi maka ditetapkan namanya Perda APBD atau Peraturan Daerah tentang APBD ya Bapak Ibu sekalian, yang mana di dalam regulasi yang ada Perda APBD ini paling lambat ditetapkan itu adalah tanggal 31 Desember ya tahun anggaran sebelumnya. Jadi itu adalah sekilas bagaimana proses perencanaan penganggaran APBD di daerah. Selanjutnya kalau kita bicara DAK non-fisik di 2022, bahwasanya DAK non-fisik bantuan operasional sekolah ini adalah salah satu DAK non-fisik yang diberikan untuk mendukung pemenuhan pelayanan publik. Mungkin salah satunya juga adalah untuk mendukung pemenuhan SPM di daerah ya, atau standar pelayanan minimal, yang mana pendidikan ini adalah salah satu jenis SPM yang wajib dilaksanakan di pemerintah daerah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara dasar hukum, kita sudah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN 2022, kemudian ada PP 55 Tahun 2005 tentang dana perintangan, kemudian ada Perpres tentang rincian APBN, kemudian dari Kemendikbud telah mengeluarkan Juknis melalui Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 tentang Juknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, PAUD, dan juga pendidikan kesetaraan. Kemudian dari sisi keuangan daerah kami telah mengeluarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022. Jadi secara dasar hukum ini sudah lengkap sehingga teman-teman daerah sudah dapat menganggarkan pendapatan DAK non-fisik yang bersumber dari APBN ini di dalam APBD di tahun anggaran 2022. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini perlu diketahui juga di dalam Permendagri kami men-state bahwa pemerintah daerah ini wajib menganggarkan belanja daerah untuk program dan kegiatan dalam Raperda APBD pada SKPD penerima DAK non-fisik. Jadi tidak boleh misalkan di satu SKPD menerima dana DAK namun tidak ada dukungan belanja daerah yang bersumber dari APBD. Nah, dalam hal Pemda telah menganggarkan belanja pada SKPD penerima DAK non-fisik, namun setelah terbitnya alokasi melalui Perpres atau informasi resmi dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Pemda menganggarkan atau
Pemda tidak menganggarkan atau menganggarkan alokasinya lebih kecil, maka pemerintah dapat melakukan semacam penundaan dan atau penghentian penyaluran DAK non fisik tersebut. Jadi ini adalah salah satu bentuk dukungan ya untuk pelaksanaan DAK di daerah. Karena kita ketahui DAK adalah stimulus, jadi sifatnya untuk membantu seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk di tahun anggaran 2022 ini dukungan Kemendagri dalam pengelolaan dana BOS pertama telah melakukan revisi terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana BOS pada pemerintah daerah. Nah, Permendagri ini sedang kami susun, mudah-mudahan tahun ini dapat segera terbit ya, sehingga teman-teman daerah dapat menjadikan sebagai pedoman. Kemudian kedua, sudah ada surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Mendikbudristek nomor 907/6479/SJ dan nomor 7 tahun 2021 tentang pengintegrasian sistem informasi pengelolaan dana BOS. Jadi memang nanti rencananya aplikasi Arkas, Markas ini dapat terintegrasi di dalam SIPD sehingga memudahkan dalam hal perencanaan penganggaran, kemudian pelaksanaan dan juga pelaporan, sehingga teman-teman di SKPD juga tidak melakukan double penginputan ya untuk penganggaran dana BOS ini di daerah. Bapak Ibu sekalian, sebagai gambaran bahwasanya di dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, bahwasanya setiap penerimaan dan pengeluaran APBD ini harus melalui rekening kas umum daerah atau RKUD. Manakala tidak melalui RKUD, maka ada nama mekanismenya, yaitu mekanisme pencatatan dan pengesahan. Nah, untuk pencatatan dan pengesahan penerimaan ini dilakukan setelah Kepala SKPD melaporkan penerimaan kepada PPKD. Kemudian baru dicatat di dalam pendapatannya di PPKD. Begitu juga untuk pengeluaran. Ketika Kepala SKPD selaku pengguna anggaran melaporkan realisasi penggunaan belanjanya kepada PPKD, barulah PPKD dapat melakukan pengesahan belanja atau yang kita kenal SPB ya, melalui surat pengesahan belanja. Nah, seperti itu alurnya, dan ini sudah ada regulasi atau payung hukumnya di dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Kemudian untuk sisi pelaporan dan pertanggungjawaban juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau secara alurnya bahwasanya bendahara di masing-masing dinas, maksud kami bendahara di masing-masing satuan pendidikan ini akan mencatat penerimaan dan belanja yang bersumber dari dana BOS. Kemudian bendahara melakukan rekap atau menutup buku setiap akhir bulan, kemudian disampaikan kepada kepala sekolah. Begitu juga ada berupa laporan keuangan setiap semester, kemudian disampaikan kepada satuan kepala sekolah, kemudian kepala sekolah menyampaikan kepada kepala SKPD atau Dinas Pendidikan, kemudian SKPD ini menyiapkan SP2B atau surat permintaan pengesahan belanja, kemudian disampaikan kepada PPKD untuk dilakukan pengesahan sehingga terbitlah dokumen SPB ya, atau surat pengesahan belanja. Nah, barulah tadi PPKD melakukan pencatatan untuk pengeluaran belanja di dalam dokumen DPA-nya PPKD. Kemudian laporan ini juga disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai persyaratan untuk penyaluran dana BOS setiap tahap penyalurannya. Bapak Ibu sekalian, kemudian kedua kita ingin melihat bagaimana implikasi dari SIPD dan kodifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan terhadap kebijakan DAK 2022. Nah, Bapak Ibu sekalian, di pasal 393 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah diamanatkan bahwa setiap Pemda ini wajib memberikan informasi baik dari sisi perencanaan pembangunan maupun informasi keuangan daerah. Jadi untuk itu maka terbitlah Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang SPD, kemudian turunannya adalah Permendagri 90 tahun 2019 maksud kami tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan keuangan daerah, ini untuk membantu untuk dalam hal penerapan SPD. Nah, di dalam penyusunan dokumen ini semuanya menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur, baik dari tahapan perencanaan pembangunan, kemudian perencanaan anggaran daerah,
pelaksanaan penata usahaan keuangan daerah, akuntansi pelaporan, kemudian pertanggungjawaban, pengawasan keuangan daerah, dan analisis informasi pemerintahan daerah lainnya. Nah, jadi semuanya sudah terangkum di dalam Permendagri 90 tahun 2019 tentang KKN ya Bapak Ibu sekalian, kodifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam SIPD juga, di dalam Permen 90 ini diamanatkan bahwa manakala terdapat usulan dari pemerintah daerah, kedua perubahan kebijakan, dan ketiga adalah amanat dari peraturan perundang-undangan, maka nomenklatur yang ada di dalam Permendagri 90 ini dapat dilakukan pemutakhiran, jadi sifatnya fleksibel, tidak statis ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir terkait bagaimana mekanisme sisa DAK non-fisik dana BOS dalam APBD ya. Ini yang menjadi concern pertemuan kita pada siang hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022 di huruf B angka 6 lampiran Permendagri 27 kami telah men-state bahwa dalam hal pemerintah daerah memiliki sisa DAK non-fisik ini dianggarkan kembali pada bidang atau subbidang. Kalau di non-fisik kita kenalnya jenis ya, atau jenis DAK non-fisik yang sama di dalam APBD tahun anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudiannya selanjutnya dalam hal apabila Pemda ini telah menetapkan perda APBD tahun anggaran 2022 dan masih terdapat sisa DAK non-fisik yang mana merupakan menjadi bagian dari silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran, maka pertama ini harus dianggarkan kembali pada bidang atau subbidang DAK non-fisik yang sama di dalam APBD tahun anggaran 2022. Kedua, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2022 dengan pemberitahuan DPRD. Jadi sekali lagi, mumpung di sini ada juga teman-teman dari BPKD, untuk seluruh sisa DAK non-fisik, bukan hanya untuk dana BOS ya Bapak Ibu sekalian, manakala terdapat sisa yang merupakan bagian dari silpa, ini tidak perlu menganggarkannya menunggu APBD perubahan. Sekali lagi, tidak usah menunggu APBD perubahan, karena sekuen waktu untuk perubahan APBD ini berada di bulan Agustus, September, Oktober. Otomatis, nah ini yang menjadi kendala tadi yang disampaikan oleh Pak Doni, bahwasanya ini akan menjadi semacam perhitungan untuk penyaluran di tahap kedua, karena ada beberapa Pemda, kami tidak katakan semuanya ya, ada beberapa Pemda yang menganggarkan sisa ini menunggu perubahan APBD. Nah, padahal di dalam regulasi sudah jelas Bapak Ibu sekalian, cukup melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD. Sifatnya penetapan perkada ini sangat fleksibel Bapak Ibu sekalian, bisa dilakukan berkali-kali manakala ada amanat dari peraturan perundang-undangan. Apalagi ini adalah dana irmak ya Bapak Ibu sekalian, artinya dana yang sudah jelas peruntukannya, yang mana semua menu program kegiatan dan subkegiatan ini sudah dikunci ya. Jadi istilahnya mau cipiki dengan teman-teman DPRD juga ini tidak bisa Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah dana irmak ya. Itu filosofinya kenapa cukup dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, bukan pembahasan. Kalau kita menunggu di perubahan APBD, itu artinya harus dibahas kembali dengan teman-teman di DPRD. Nah, selanjutnya apabila telah melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD 2022 dan sudah diberitahukan kepada pimpinan DPRD, barulah nanti ketiga yaitu ditampung di dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022 atau ditampung di dalam laporan realisasi anggaran bagi teman-teman Pemda yang tidak melakukan perubahan APBD di tahun anggaran 2022. Jadi jelas ya Bapak Ibu sekalian, ini tidak hanya untuk DAK non-fisik, maksud kami tidak hanya untuk dana BOS pelakuannya, melainkan juga untuk jenis-jenis DAK non-fisik lainnya di tahun anggaran 2022. Selanjutnya kami pertegas lagi untuk sisa DAK non-fisik dana BOS di dalam Permendagri 27 tahun 2021 di huruf C angka 3. Pertama, sisa dana BOS tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 ini diperhitungkan kembali dalam penyaluran dana BOS tahun anggaran 2022.
Ini maksudnya adalah manakala memang masih ada sisa, ya. Jika ada sisa, ya. Nah, ini yang perlu ditekankan. Karena normatifnya sisa di 2021 otomatis harus dianggarkan kembali dong di tahun anggaran 2022 karena masuk ke dalam silpa. Begitu juga sisa-sisa di tahun anggaran sebelumnya. Misalkan di 2020 otomatis harus dianggarkan di 2021. Nah, manakala masih ada juga sisa yang belum dianggarkan ke dalam silpa, sisa dana BOS tahun 2020, 2021. Nah, ini yang dapat menjadi perhitungan atau diperhitungkan kembali dalam penyaluran dana BOS sesuai dengan PMK 119 yang telah dijabarkan atau dijelaskan tadi oleh Pak Doni, ya. Kedua, penganggaran penggunaan kembali sisa dana BOS ini dilakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD. Jadi sekali lagi ini penyesuaian ini mendahului perubahan APBD. Jadi tidak usah menunggu APBD perubahan baru dimasukkan silpanya itu. Cukup dengan melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD. Jadi jelas ya Bapak Ibu sekalian, kami tekankan sekali lagi untuk sisa DAK non fisik untuk dana BOS ini ya di tahun anggaran 2022. Karena ini yang kami takutkan, yang belum terlapor atau belum masuk ke dalam DPA-nya dinas, akhirnya ini menjadi perhitungan dan akhirnya sekolah anggarannya dipotong. Nah, itu yang tidak kita harapkan ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, dan juga di dalam Permendagri 27 tahun 2021 kita telah ketahui bahwasanya terdapat peran APIP di sini ya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya salah satu kegiatan pengawasan yang menjadi kinerja rutin pengawasan teman-teman inspektorat, dalam hal ini APIP, itu adalah salah satunya adalah review LKPD atau laporan keuangan pemerintah daerah yang disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, review LKPD ini sebenarnya adalah laporan keuangan konsolidasi dari seluruh laporan keuangan LKPD. Nah, dari situ kan kelihatan Bapak Ibu sekalian berapa sisa yang terdapat di masing-masing sekolah ya, yang mana sisa ini kan dikompilasi oleh Dinas Pendidikan ke dalam DPA-nya. Nah, jadi kan sebenarnya sudah dapat dilihat ya di akhir tahun berapa besaran sisa di tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah untuk kode rekening silpa DAK non fisik BOS di dalam APBD ini sebenarnya sudah ada rumahnya ya Bapak Ibu sekalian di dalam Kepmendagri 050 garis datar 5889 tahun 2021. Sebagai contoh, untuk sisa dari BOS reguler itu menggunakan kode akun 6.1.01.01.000068 atau dengan uraiannya adalah di dalam SIPD pelampauan penerimaan pendapatan transfer ya untuk DAK non fisik bantuan operasional sekolah reguler. Ini sebagai contoh. Jadi memang untuk kode rekening sisa ini sudah ada kode akunnya di dalam SIPD. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan.